Ngapain kamu banyak begini? Berani merebut dariku, grup Lee. Aku ingin lihat itu. Hal yang paling aku sesali seumur hidupku adalah punya adik yang jahat seperti ini. Menikah dengan pria yang begitu tidak tahu malu. Jangan pedulikan dia, biarkan kakakmu tenang pergi. Jika ada kehidupan setelah ini, aku pasti akan mengakhiri kalian berdua. Ini 1 tahun yang lalu saat aku menikah dengan Hifeyu. Akan terlahir kembali. Karena langit memberiku satu kesempatan, aku tidak akan membiarkan kalian berdua. Sekarang, silakan mempelai wanita menyampaikan pernyataan pernikahan. Ayo. Selamat datang semua di upacara perpisahan antara aku dan Hifeyu. Aku tidak mendengar. Yao Yao, handphoneku. Yao Yao, lepaskan handphoneku. Jangan ambil foto lagi. Jangan ambil foto lagi. Matikan, matikan. Pergi mati saja, pria brengsek. Jangan ambil foto lagi. Jangan ambil foto lagi. Suyang An, kamu ini lagi ngapain sih? Memalukan keluarga Su. Jika berani membatalkan pernikahan, kami keluarga Su tidak mengakui kamu sebagai putri. Kami Su, seorang teknisi yang naik menjadi selingkuhan. Kenapa harus peduli? Kakak, kamu salah paham. Yao Yao, dengarkan aku menjelaskan. Lepaskan. Aku, putri sulung keluarga Su. Dulu aku benar-benar buta, menyukai pria seperti kamu, si pria bangkotan. Dan anak perempuan dari selingkuhanmu ternyata juga suka jadi nyonya. Mulai hari ini, aku akan memutuskan hubungan dengan kalian berdua, pria brengsek dan wanita murahan. Ah ah ah. Katakan aku anak bodoh, yaitu bodoh. Oh, kenapa dia ada di sini? Kakak, sebagai seorang pengantin, masih saja menggoda pria lain di sini. Kamu masih berani bilang begitu padaku. Li Zian, kita bertemu lagi. Belakangan ini, putra terkaya di Daxia, Li Zian, mengalahkan sepupunya, Li Yuan, telah disetujui dengan suara bulat untuk menjadi pewaris. Secara resmi mengendalikan kekaisaran perhiasan Daxia. Menyingkir, 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 menyingkir. Itu adalah pedang pelindung. Akan menjadi senjata terkuat untuk balas dendamku. Di lantai, terima kasih ya. Bajuku jadi kotor. Yao Yao. Kakak Zian, kakakku mengundangmu ke pernikahan hari ini untuk menjadi pendampingku. Tidak menyangka kamu benar-benar datang. Aku sangat senang. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, Susitian tidak hanya menggoda Hifeyu, dia juga mengejar putra terkaya, Li Ziu. Jangan salah paham, aku hanya... Ah, ya ampun, bajuku kotor. Li Xiao, Li Xiao. Bisa tidak kamu membawaku untuk membersihkan ini? Kakak, sebagai pengantin baru, masih menggoda pria lain di sini. Kamu masih berani bilang begitu padaku? Iya, Yao Yao. Aku juga tidak ingin mempermasalahkan hal yang lalu. Bisakah kamu memberiku sekali kesempatan lagi? Apakah bisa drama kalian lebih sedikit seperti uang kalian? Anggap saja aku memohon padamu. Biarkan aku bersinar sendiri. Ya. Ambil. Segera. Naik ke atas, tunggu aku.
Apa yang harus aku lakukan agar dia bisa berdiri di sisiku? Hai, Zian. Kakak Zian. Masuk ke kamar pria secara aktif. Aku adalah putri sulung dari keluarga Su. Selama kamu mau bekerja sama denganku, aku bisa memberimu hati kekaisaran. Kamu harus berjanji padaku. Apa? Ah, iya. Li Zian barusan hanya bermain-main. Mari kita bicarakan hal yang serius. Kamu ingin menguasai kekaisaran perhiasan Daxia, maka kamu harus bekerja sama denganku. Sepertinya aku menebak dengan benar. Di kehidupan sebelumnya, Susitia menyuruhku untuk mengorbankan harta keluarga demi He Feiyu, merebut hati kekaisaran. Seharusnya itu untuk mendekati Li Zian. Apakah ada yang memberitahumu? Pria suka wanita yang bisa membangkitkan hasrat menaklukkan mereka. Selama bertahun-tahun di grup Li, rasanya tidak enak ditekan oleh sepupumu. Kamu dan Li Wanming sudah bertarung selama bertahun-tahun. Keduanya ingin mendapatkan hak waris kekaisaran perhiasan ini. Dan keluarga Su kita memiliki bintang berlian kekaisaran. Selama kamu mau bekerja sama denganku, aku bisa membantumu mengalahkan Li Wan. Menjadi pewaris grup Li. Kamu tahu terlalu banyak. Aku adalah putri sulung keluarga Su. Selama kamu mau bekerja sama denganku, aku bisa memberimu hati kekaisaran. Apa tujuanmu? Aku ingin kamu membantuku merebut kembali grup Su. Kesepakatan ini tidak menguntungkan bagimu. Menyetujui bukanlah hal yang mustahil. Kamu harus memenuhi satu syarat. Apa itu? Jadilah istriku. Kamu mau aku menjadi istrimu? Hati kekaisaran. Ini bukan hal sepele. Kata-kata saja tidak cukup. Aku ingin kamu menikah. Bagaimana aku bisa menikahimu? Lagi pula, bahkan pria terburuk pun sudah menikah. Li Zian ini setidaknya adalah pria yang luar biasa. Baiklah, kesepakatan. Semua gadis tahu aku jatuh cinta. Melakukan apa dari satu-satunya kekasih yang pernah kumiliki. Setelah kami menikah, aku akan memberimu. Li Xiao memang pantas disebut pebisnis. Melakukan apapun tidak akan merugikan sedikit pun. Ibuku bilang, rasanya manis di mulut, hati jadi lebih baik. Kenapa senyum ini ada padanya? Su Yaoan, kamu membatalkan pertunangan di depan umum, memalukan nama baik keluarga Su, belum juga berlutut. Kenapa bisa membiarkan Su Yaoan masuk ke kamar? Apa dia mulai suka Su Yaoan? Itu sama sekali tidak boleh. Manis. Kita bisa bersama dengan terang-terangan di masa depan. Kamu ini ngapain sih? Kenapa bisa ketahuan olehnya? Kenapa tiba-tiba kamu jadi galak begini? Kakak Feiyu, aku juga khawatir untukmu. Si Song Yaoan itu ternyata meninggalkanmu untuk mencari Li Zian. Kenapa dia bisa mencari pria lain? Aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Su Yaoan, kamu adalah putri sulung keluarga Su, jadi bagaimana? Aku hanya anak haram dari selingkuhan, tapi tetap bisa mengambil segalanya darimu, membuatmu tidak bisa bangkit seumur hidup. Su Yang-an, kamu yang membatalkan pertunangan, memalukan nama baik keluarga Su, belum juga berlutut. Yomin, di kehidupan lalu kamu memanfaatkan aku. Aku akan membuatmu merasakan kekuatan putri sulung keluarga Su yang sebenarnya. Apa kamu gila? Kamu ah.
Gila. Bagiku sudah gila. Orang gila membunuh tidak merasa sakit. Aku akan mempertaruhkan nyawaku. Tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Aku gila. Aku gila. Su Yaoan, tidak kusangka kamu wanita yang begitu bermewah-mewahan. Kamu ini menolak tawaran baik. Sebidang tanah di Gunung Phoenix, 5 unit villa tepi laut, 50 blok emas, terbatas di seluruh dunia, 6 mobil Rolls-Royce, 1 pesawat pribadi, 3 jam antik, 1 kapal pesiar 3 lantai, perhiasan ruby Bulgari. Berikut adalah hadiah dari keluarga Li untuk keluarga Su. Apakah semua ini diberikan Li Ziyuan untuk kita? Si Tian. Tidak, tidak, tidak. Semua ini diberikan oleh Tuan Li untuk Nona Su Yaoan. Silakan, Nona Su, bersiaplah untuk menikah. Menunggu Tuan Li datang menjemput. Ibu. Xiaolin, 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 hati-hati ya, Xiaolin. Tidak mungkin, Li Ziyuan hanya bertemu denganmu sekali. Kenapa dia harus menikah denganmu? Ayo. Mungkin ini yang disebut cinta seumur hidup. Sampai mati pun takkan berubah. Kenapa kamu merebut kakakku? Zian, karena aku adalah putri sulung keluarga Su. Sedangkan kamu hanyalah anak haram dari seorang selingkuhan. Yao Yao. Kamu pergi karena Li Ziyuan lebih kaya dariku? Bukan, itu sebabnya kamu meninggalkanku. Lepaskan, kamu cari mati. Song Yaoan, aku tidak menyangka kamu wanita yang begitu ingin dipuji. Kamu benar-benar tidak tahu diuntung, ya. Kakak akan segera, seluruh Daxia akan tahu. Kamu adalah orang yang dipermainkan oleh Fu Fei. Kakak mendengar bahwa dipukul di pantat bisa membuat orang jadi lebih pintar. Semoga lain kali kamu bisa jadi lebih pintar. Dia kini milikmu. Nikmati saja. Selama bertahun-tahun, tidak boleh disentuh sama sekali. Hari ini aku akan memulai siaran. Kamu berani menyentuh milikku. Li Ziyuan, kamu masuk ke rumah kami dengan cara seperti ini dan ingin membawa putri kami pergi. Apakah kamu tidak menganggap keluarga Su ini ada? Milikku, kamu. Yao. Yao Yao Yao. Kak Forest, dia sudah dimanfaatkan habis oleh Hi Fei Yong. Kenapa kamu masih ada dia? Kamu juga berhak berbicara denganku. Li Zian, kamu masuk ke rumah kami seperti ini dan mau membawa pergi putriku. Terlalu tidak menghargai keluarga Su kami. Ya. Su Yaoan adalah milikku, Li Zian. Siapa yang berani menghalangimu jika bukan aku? Bu, kamu hanya memandang Su Yaoan itu, perempuan jalang, menggoda Li Zian. Ya, Su Yaoan tidak punya moral yang baik. Keluarga Li tidak akan mengakui menantu seperti ini. Aku akan telepon kakek sekarang juga. Kian. Ayo bantu aku. Kamu ini sampah, bahkan tidak bisa mengurus seorang wanita. Kenapa kamu tidak pergi mati saja? Wah, Su 4 hari. Apa kamu gila? Kamu lihat. Kalau kamu memukulku lagi, aku akan membalas. Sadarlah sedikit.
Ya, Tolong, ini adalah ciuman pertama Li Zong. yang kamu inginkan, ada yang takut pada Ana. Mataku. Ah, kamu menggangguku. Haha, aku akan menunggu sebentar lagi. Kenapa kamu harus terus memperlakukanku seperti ini? Aku sudah baik-baik saja. Dadaku sakit sekali. Apakah dadamu sakit? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan, jangan pergi ke rumah sakit. Diam. Keluar. Sangat tampan. Kenapa aku bisa di sini? Ya, Apakah kamu teko air mendidih? Sangat kebetulan. kamu menggangguku. Haha. Jangan sembarangan bicara. Aku menjaga kamu sepanjang malam. Bahkan satu jari pun aku tidak sentuh. Apa ini? Nona ini adalah seorang wanita cantik yang menawan. Dia bahkan tidak bereaksi. Sepertinya Le Xiao tidak sebisa itu tenangnya sekarang. Su Yaoen. Meskipun aku seberapa berkelas, aku juga seorang pria. Jika kamu terus menggoda aku seperti ini, akibatnya tanggung sendiri. Aku mengerti. Lepaskan aku dulu. Aku bercanda. Orang ini tidak masalah. Lain kali. Oh. Kenapa kamu tidak makan? Melihat cara kamu makan. Sudah kenyang. Apa yang dimaksud kakak Zie adalah melihat aku makan dengan senang. Hatimu pasti sudah sangat puas, kan? Menghadapi hal yang menyebalkan seperti ini masih bisa makan dengan nafsu. Ibuku sudah meninggal sejak lama. Ayahku juga pergi beberapa tahun yang lalu. Hidup di bawah tangan ibu tiri. Setiap hari ada masalah yang menyebalkan. Jika tidak makan, sudah lama kelaparan. Ah, maaf ya. Aku ini orang yang cukup melindungi makanan. Tidak perlu minta maaf. Lanjutkan. Kepala keluarga Lili, itu milikku, milikku. Apakah kamu tahu arti dari bunga peoni? Itu adalah jebakan. Keluargamu punya banyak bunga yang sangat cantik. Kakekku itu. Tidak ada urusan, dia suka merawat bunga dan tanaman. Bunga yang sangat indah. Yau Yau. Kakak Feiyu. Aku sudah berbicara dengan keluargaku. Mereka setuju aku bersama kamu. Asalkan aku melepaskan warisan yang ditinggalkan ibuku. Itu sudah cukup. Sangat bagus, sayang. Sepanjang hidupku, aku akan baik padamu. Tapi yang indah selalu tidak bertahan lama. Setiap hal pasti ada pengecualian. Aku percaya segalanya tergantung usaha. Jodoh sudah ditentukan. Ayo. Kita pergi menengok kakek. Hang. Liwan.
Aku datang untuk mengajakmu bekerja sama. Keluarga Su di mata keluarga Li sebenarnya tidak ada artinya. Karena aku tahu di mana hati kerajaan itu berada. Kamu tahu kan? Lizian segera akan menikahi putri besar keluarga Su kita, Su Yaoan. Dan kamu serta Lizian sama-sama menginginkan hati pendirian negara ada di tangan Su Yaoan. Jika Lizian menikahi Su Yaoan, apakah kamu akan tertawa? Baiklah. Kamu masih punya modal untuk bekerja sama denganku. Mari kita bicarakan bagaimana cara kerjasamanya. Nak kecil. Kakek bilang jika kamu menikahi wanita yang sudah menyesal, dia tidak akan mengakui kamu sebagai cucunya. Pria Li tidak pernah kekurangan wanita. Kamu masih bisa tersenyum. Kakek, ini membuatmu harus memilih antara aku dan keluarga Li. Kepala keluarga Li adalah milikku. Kamu juga milik. Kamu tahu arti dari bunga hidrangea? Itu adalah perangkap. Apa maksudnya? BSY, berhenti. Kamu kenapa? Dia belum siap. Kamu. Haha. Kamu kenapa? Mau tidur. Tapi dia belum siap. Aku tidur di sofa, kamu di tempat tidur. Jika kamu belum siap, maka aku yang tidur di tempat tidur. Kamu tidur di sofa. Sudah siap. Selamat malam, Maka Baka. Desain perhiasan bintang kekaisaran. Ternyata kemampuan desain Lizian sangat hebat. Ternyata pria yang serius itu paling tampan. Nona Su, kamu mau melakukan apa? Aku sedang melihat desainmu. Bagaimana? Biasa saja. Di mana biasa saja? Brengsek. Kakek sengaja membuat keributan di seluruh kota. Mau memaksaku untuk setuju menikahinya. Ya, kakek, aku sudah bilang padamu. Aku akan menikahinya, tapi kamu tidak setuju. Ayo bertunangan. Keluarga Li tidak dapat kehilangan muka ini. Siap. Li Xiao terlalu penuh perasaan. Bahkan aku hampir percaya. Tapi jangan lupakan. Kita hanya menjalani pernikahan kontrak. Benarkah? Ya, karena kamu terlalu menggoda. Aku hampir saja berpura-pura menjadi serius. Aku tidak berani. Namun, aku akan memenuhi janjiku padamu. Itu tergantung pada penampilanmu. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja mengubah grup Su menjadi milik kita. Milik kita. Hentikan, kamu tidak boleh membawa sehelai benang pun dari keluarga Su. Periksa badannya. Langkahmu, kamu melangkah maju. Pak, naik ke. Bagaimana, Kak? Memakai bajumu cukup keren, kan? Biasa saja. Tidak ada gaya, pergi saja.
Hati-hati. Aku pergi. Pindahlah. Di sini ada berapa banyak yang harus dipindahkan? Semuanya. Berhenti. Kamu ingin meninggalkan keluarga Su. Aku tidak akan menahanmu, tapi kamu tidak boleh membawa sehelai benang pun dari keluarga Su. Barang-barang ini semua diwariskan oleh ibuku. Mereka tidak bernama Yi. Bintang 5 negara pasti ada di dalamnya. Dia tidak boleh membawanya pergi. Kamu mau apa? Semua ini milikku. Barang-barang ini tidak boleh kamu bawa pergi. Baiklah, anggap saja barang-barang ini aku hadiahkan untukmu. Meskipun aku tidak punya apa-apa, aku akan tetap berdiri megah saat mendirikan negaraku. Berhenti. Kamu mau apa lagi? Mau memeriksa tubuhku? Pergi. Kamu sendiri. Aku tidak mengizinkanmu berhubungan fisik dengan pria manapun. Jauh dari dia. Dia sangat berbahaya. Apakah kamu cemburu? Apa kamu sudah jelas? Aku tidak peduli dengan sehelai benang pun dari keluarga Su. Dua orang bodoh menjaga tumpukan sampah. Aku hanya benar-benar ingin yang baik darimu. Dia mengendalikan grup Li. Menjadi ancaman terbesar bagi Li Zian, Li Yuan. Apakah memakai sarung tangan itu tidak panas? Kamu adalah orang yang dipilih Li Zian. Tuan Tang, harap jaga sikapmu. Tuan Peng masih sama saja. Li Zian, apa kamu yakin semua yang kamu miliki sekarang adalah dirimu? Aku menyarankan, jangan sentuh barang-barang yang bukan milikmu. Bisakah kalian menurunkanku sebelum kita bicara lagi? Lin Kezhu, ambil tas Nona Su. Sungguh semakin menarik. Murid, lakonan sudah hampir selesai. Para murid sudah hampir selesai berakting. Cepat turunkan aku. Xiao An. Kita masih suami istri sekarang. Aku tidak setuju. Tidak akan saya izinkan kamu berhubungan fisik dengan pria manapun, terutama dengan Leon. Jauhkan diri darinya. Dia sangat berbahaya. Apa kamu cemburu? Jangan-jangan kamu benar-benar menyukaiku. Saya hanya butuh sesuai kontrak untuk menunjukkan kedekatan. Tadi hanya berlatih perasaan denganmu. Kalau begitu, panggilan suami ini lebih akrab, ya. Masih kurang sedikit. Kalau begitu, saya lebih baik tetap realistis. Tunggu sebentar, saya ingin bilang saya menyerah. Latihan kita hari ini selesai di sini. Li Zian tampaknya sangat khawatir terhadap Li Yun. Saya ingat Li Zian punya seorang kakak laki-laki yang meninggal saat masih kecil. Li Zian sebagai anak sulung selalu ditekan oleh Li Yuan. Apakah ini ada hubungannya dengan hal ini? Ternyata Li Zian cukup perhatian. Saya hanya butuh sesuai kontrak untuk menunjukkan kedekatan yang lebih. Tidak, saya tidak bisa terus digoda olehnya. Saya punya dompet jelek saya sendiri. Lebih baik tidak melibatkan orang lain, terutama Li Zian.
Mengunyah Ida, santai menonton drama. Ida mengundang Anda untuk menonton trailer menarik berikutnya. Ternyata kamu Li Yuan. Siapa sih orang yang kamu tunggu-tunggu? Hem. Hang. Saya. Apa kamu tidak percaya padaku? Apa ini berarti saya tidak percaya pada diri sendiri? Kita sudah dewasa. Saya tidak takut. Saya takut. Saya takut. Garis 38, oke. Hei, saya. Haha. Kakak Yan, aku ingin menikah denganmu saat aku dewasa. Gadis kecil, kamu sampai lupa padaku. Bagaimana aku harus menghukummu? Pasti aku berpikir terlalu banyak. Bagaimana persiapannya? Apakah kita bisa pergi sekarang? Hang. Jangan lupa kita sekarang adalah suami istri. Kakek. Ini yang Anda sebutkan terakhir kali. Sekelompok terakhir safir dari daerah Kashmir. Aku membelinya dengan harga tinggi setelah banyak usaha. Memang benar-benar istimewa. Meskipun safir ini bagus, tapi untuk kakek, itu masih belum cukup, kan? Kamu tidak mengerti. Aku memang tidak mengerti, tapi Zeyan sangat mengerti. Safir ini tidak ada artinya dibandingkan dengan bintang kekaisaran. Sungguh tidak sebanding. Kalau Zeyan juga ingin masuk ke bisnis perhiasan, maka kalian berdua harus bersaing secara adil. Aku juga ingin melihat siapa di antara kalian yang mampu menjadi pewaris keluarga Li. Silakan. Kamu tunggu di sini. Kamu pergi cek kesehatan. Kenapa aku tidak bisa masuk bersamamu? Dengar. Kakek Li, setiap beberapa waktu akan datang ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Apa dia tidak baik-baik saja? Aku akan bekerja sama denganmu. Apa yang akan kamu berikan sebagai balasan? Aku ingin mendapatkan kakek Li. Zhong Mei, dia sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Baru-baru ini, beberapa bos menemukan bahwa perhiasan kami itu palsu. Sebelumnya tidak pernah ada masalah, kan? Kenapa tiba-tiba ada masalah sekarang? Apa yang terjadi? Apakah barang ini masih bisa dijual? Tunggu kabar dariku ya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, Yo Mei sudah menghabiskan toko perhiasan keluarga Su. Ternyata kamu, Li Yuan. Lalu siapa sebenarnya orang yang kamu harapkan? Pokoknya bukan kamu. Tadi kamu foto apa saja? Hanya foto pemandangan saja. Di sini hanya ada kamu dan aku, Su Yao An. Aku sarankan kamu lebih baik jujur padaku. Biarkan aku lihat. Bagaimana wajah ini bisa membuat Li Zian tak bisa berhenti. Li Zian belum pernah benar-benar menikmati dirimu, kan? Lebih baik aku yang menggantikannya untuk menikmati. Hati-hati, Zeyan. Lian. Aku sudah memperingatkanmu, jauhkan dirimu dari wanitaku. Hahaha. Tak disangka ya. Li Zian. Seseorang yang bisa menyakiti kakak kandungnya sendiri. Ternyata masih ada sesuatu yang ingin dilindunginya. Kamu berhak berbicara denganku. Bei Zi yang menyakiti kakak kandungnya sendiri. Keluar, aku belum cukup menonton pertunjukan yang bagus. Ling, kamu memang sekuat yang diceritakan orang-orang. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk menghancurkan Li Zian dan Su Yao An. Aku akan bekerja sama denganmu. Apa yang akan kamu berikan sebagai imbalan? Untuk mendapatkan Li Zian. Lagi-lagi Li Zian. Aku ingatkan kamu. Dia bahkan bisa menjatuhkan kakak kandungnya sendiri. Hingga mati. Dipastikan tidak ada yang menyukainya. Kaki meloncat. Ida bebas menonton drama. Ida mengundang Anda untuk menonton trailer menarik dari episode berikutnya.
Nyonya Sanye. Biarkan dia sendiri sebentar. Ada apa dengannya? Apakah karena Lia menyebutkan kakak laki-lakinya? Ada beberapa hal yang tidak bisa kami bantu. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Jangan. Aku dulu. Lagi. Tapi aku ingat kamu. Jangan kembali. Aku akan menemanimu. Liser, biasanya kamu sangat hebat. Tak disangka juga punya sisi yang rapuh. Telepon dari Tuan Besar. Halo, Tuan Li yang tua. saya Nyonya Su. Saya ada hal tentang Su Yaoan. Harus saya sampaikan kepada Anda. Apa? Hang. Iya. Saya tidak akan pernah mengorbankan. Xiao Wang mengunyah Ida, santai menikmati drama. Ida mengundang Anda untuk menonton trailer menarik dari episode berikutnya. Kakek tidak seperti yang kamu pikirkan. Tutup mulut. Zian adalah anak yang sangat emosional. Wanita seperti kamu yang penuh kebohongan tidak cocok untuknya. Kakek, apa maksudmu? Ibumu mengernyit dan memberitahuku. Katanya kamu berhutang judi dalam jumlah besar di luar. Kamu berbicara dengan penuh tanggung jawab hanya untuk uang, kan? Kakek, apakah kamu melihat aku seperti orang yang kekurangan uang? Ini adalah bintang kekaisaran. Meskipun aku penuh kebohongan, tapi bintang kekaisaran ini adalah sesuatu yang benar-benar bernilai tinggi. Bintang kekaisaran memasuki dunia perhiasan Li. Siapa lagi yang berani menantang kita dalam pernikahan ini? Aku setuju. Hahaha. Wah, wanita di sebelah Li Xiao itu siapa ya? Cantik sekali. Kamu tidak tahu, dia adalah putri sulung keluarga Su Yaoan. Apa? Dia yang mengundurkan diri di depan umum saat pernikahan itu. Di acara hari ini, saya ingin memperkenalkan pacar saya kepada semua orang. Su Yaoan, Li Zian serius dengan wanita ini. Menarik, kalian berdua harus berkembang dengan baik. Perusahaan Li harus, jangan mengecewakan saya. Sangat baik, cium yang manis. Kakek yang baik. Tenang saja. Apa Li Zian sedang berakting di depan kakek? Lagi pula, hubungan kita hanya sebatas kerjasama. Dengan banyak orang, apa yang kamu lakukan? Berani merebut dariku, grup Li. Saya ingin melihatnya. Melatih Ida, nikmati menonton drama. Ida mengundang Anda untuk menonton cuplikan menarik berikutnya. Apa yang dia kuasai? Dia adalah pembunuh. Dia membunuh saudaranya. Jangan Yaoan. Kamu datang mencariku? Ya, hei, Su Yaoan. Yao, aku merindukanmu. Pergi, melihatmu saja sudah membuatku mual. Setelah meraih cabang tinggi, kamu tidak mengenaliku lagi. Dulu kamu yang merayu untuk menikah denganku.
Apakah kamu mengira aku adalah Su Yaoan yang mudah ditindas dulu? Selamat malam, cepat usir dia keluar. Yao, kamu akan menyesal. Apakah kamu mengira Li Zian itu baik? Dia adalah pembunuh. Dia membunuh saudaranya. Jangan Zian. Apakah kamu ingat apa yang dia katakan? Yao, dia itu psikopat. Dia adalah seorang pembunuh. Kita berdua sudah bertunangan. Jarakmu untuk menjadi pewaris grup Li semakin dekat. Pewaris grup Li. Hanya ini yang kau pedulikan. Kukira kau peduli akan hal ini. Bukankah mantanmu sudah memperingatkanku tadi malam? Aku adalah seorang pembunuh. Pembunuh. Kenapa kau tidak pergi? Begitu saja kau menetapkan ini padaku. Cinta kita adalah apa yang kau lakukan. Dia sudah pergi. Bahkan kau juga menganggap aku bodoh. Karena kau tidak pergi hari ini, jangan harap bisa pergi lagi. Selama kau memberi penjelasan padaku, aku pasti akan percaya. Apa kata Li Zian itu sebenarnya? Sebenarnya adalah berkonsultasi dengan dokter psikolog. Wanita Su Yaoan itu tidak setia. Dia begitu menyakitimu. Biarkan aku menenangkanmu dengan baik. Jangan takut, aku akan menemanimu. Kakak Zian, aku sudah bilang, wanita Su Yaoan itu tidak setia. Dia begitu menyakitimu. Biarkan aku menenangkanmu. Pergi. Kakak Suiruan, apa baiknya Su An? Kau lihat, dia sudah punya kamu. Masih saja menggoda pria lain. Berhubungan dengan pria lain. Di hatiku hanya ada kamu. Susitian, jangan buang-buang tenaga. Kau bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Su Yuan. Di mana letak keunggulan dari wanita Su Yaoan itu? Kenapa dia tidak mencintai aku? Apakah aku masih belum cukup baik? Menurutku, kau terlihat cukup menarik. Begitu membenci Li Zian-nya. Aku bisa membantumu. Asal kamu patuh dan mendengarkan. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijangkau. Jiang, kenapa kamu minum sebanyak itu? Ah, ini di mana? Kenapa aku bisa bersama kamu? Sayang, kamu luar biasa semalam. Jauh lebih baik daripada kakakmu. Lian sekarang adalah pemimpin keluarga Li. Karena aku tidak bisa mendapatkan Li Zian, aku akan memanfaatkan kekuatan Lian. Kamu telah menghancurkannya. Sekarang dia sudah menjadi milikmu. Kamu tidak boleh membiarkan dia teraniaya. Asal kamu patuh dan dengarkan aku. Aku akan membantumu menyingkirkan Li Zian. Tunggu sampai aku menghancurkan Li Zian. Selanjutnya, aku akan membunuhmu. Kaki memanggil Ida, nikmati drama. Undangan dari Ida. Belum mulai menonton. Episode berikutnya sangat menarik. Aku memberimu dokumen dari toko perhiasan Su. Apa kamu sudah membawanya? Kinerja kuartal ini sangat baik semua orang. Mari kita bicarakan tentang kuartal ini, mulai hari ini.
Aku secara resmi menjadi presiden grup sejarah. Hanya sekadar nama saja. Tidak perlu diperhatikan. Mari kita lanjutkan membahas target kuartal ini. Bagaimana cara merebut pasar perhiasan terbesar di Daxia? Seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan perhiasan asli dan palsu, masih ingin merebut pasar perhiasan terbesar. Lihat ini. Tentang kerjasama kamu dengan Yao Mei dalam menjual perhiasan palsu. Masih berharap bisa menipuku. Ini semua adalah bukti. Rapat selesai. Nyonya Bos sudah begadang beberapa malam untuk mengatur dokumen ini. Apakah kamu tidak ingin memberinya makan malam romantis? Kenapa tidak kasih dia makan malam dengan lilin? Beri dia kejutan. Kamu semakin banyak omong. Tidak ada yang mau makan malam dengan pembunuh. Bukankah kamu sangat hebat? Kenapa kamu tetap kalah dari asap hijau? Jangan terburu-buru. Pertunjukan terbaik belum dimulai. Ini dokumen dari toko perhiasan keluarga Su yang aku minta kamu bawa. Kamu bawa, kan? Tapi ibuku bilang keluarga Su sedang mempersiapkan pendanaan. Dia bilang jangan sembarangan memberikan dokumen ini kepada orang luar. Apakah aku termasuk orang luar? Maka kamu harus memberi mereka pelajaran yang baik. Tenang saja, aku tahu apa yang paling ditakuti Lizian. Lizian hari ini resmi diangkat sebagai manajer umum grup Li. Entah semuanya berjalan lancar atau tidak. Aku tahu kamu sedang menyelidiki informasi orang-orang keluarga Song. Aku bisa memberitahumu semuanya. Ini adalah barang palsu yang diperdagangkan Yao Mei dengan Li Yuan. Siapa yang akan mengirim ini padaku? Apakah asisten Lin sudah pulang tadi malam? Nyonya, Tuan Li sudah pulang lebih awal hari ini. Dia bilang ingin memberimu kejutan. Apakah dia belum sampai di rumah? Belum. Zian tidak menjawab telepon. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Pesan singkat ini pasti ada yang tidak beres. Ayo nikmati drama dengan Yida. Yida mengundang Anda untuk menonton cuplikan menarik berikutnya. Manajer umum baru grup Lishi yang terhormat. Bahkan tidak berani turun dari panggung tinggi. Sikap mental seperti ini terlalu konyol. Apa tujuan orang itu membawaku ke sini? Ada apa di depan? Sepertinya ada yang mengalami gangguan mental. Ayo kita lihat ke sana. Tuan Li, dengar-dengar, kematian mendadak kakakmu ada hubungannya denganmu. Manajer umum baru grup Li yang terhormat. Bahkan tidak berani membantu siapapun. Sikap mental seperti ini terlalu konyol. Tuan Li, tolong beri tanggapan. Tuan Li, tolong beri tanggapan. Tuan Li, tolong beri tanggapan. Aku tahu apa yang paling ditakuti Lizian. Bobo pergi kemana? Kakak, aku sudah menemukanmu. Zian, Li Xiao, Li Zian, aku Suon An. Ternyata ini muridku yang bodoh. Bahkan tidak bisa turun dari panggung. Semua ini pasti ada hubungannya dengan Diwan. Nanti kita akan menghitungnya. Zian, berikan tanganku. Li Zian, jangan takut. Aku ada di sini, ya. Jangan takut. Aku akan menemanimu. Liu Yang, ternyata kamu. Liu Yang, aku suka kamu. Li Xiao, jawab dong, jangan lari. Mereka pergi begitu saja. Bahan berita tadi sudah cukup membuat Li Zian malu. Kamu mau bagaimana menyelamatkannya? Tentu saja aku akan membuatmu puas. Latih Yida untuk mengejar dengan bebas. Drama Yida mengundang Anda untuk menonton cuplikan episode berikutnya. Kamu punya gangguan mental. Sama sekali tidak cocok untuk mewarisi Li Si Group. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Peluk istri? Itu sudah cukup. Peluk istri. Jadi kenapa kamu pergi ke sana hari ini? Wanita, kamu benar-benar punya bodi yang bagus. Harus sampai di sini sebelum malam. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya.
Dua pesan ini dikirim oleh pengirim yang sama. Itu menunjukkan mereka sudah dirancang. Dan hari ini banyak jurnalis yang mengambil gambar. Dia pasti akan memanfaatkan kejadian ini. Kita harus. Zian. Tidak peduli apa yang kamu alami sebelumnya. Setelah menikah denganmu, aku tidak pernah menyesal. Aku juga. Mulai hari ini. Su Yaoan adalah tunanganku, Li Zian. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintainya. Di kehidupan ini, aku pasti akan melindungi orang yang aku cintai. Aku juga punya sesuatu untuk diumumkan. Aku dan Tian sudah bersama. Saudara-saudara Li menikahi saudara perempuan Su. Ini terlalu mengejutkan. Serius, kalian berdua juga bisa. Saudariku, apa kamu tidak mendoakan kami? Kalian berdua memang cocok. Sebelum pernikahan dimulai, aku ingin mengatakan sesuatu kepada semua orang. Tangga, ini pertunanganku. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan di pertunanganmu sendiri. Apakah kalian sudah melihat berita belakangan ini? Li Zian memiliki gangguan mental. Dia sama sekali tidak cocok mewarisi Li Group. Li Yuan, hari ini adalah hari baik pertunangan Zian. Kenapa kamu harus membicarakan gosip ini? Apakah berita yang dikatakan itu bukan gosip? Ada satu orang yang bisa membuktikannya. Dialah. Lepaskan aku, Li Zian. Tunggu saja. Chen Jianmeng mempertaruhkan karirnya untuk Li Zian. Apa benar seperti yang rumor katakan? Mereka pernah menjadi kekasih. Siapa dia? Dia adalah dokter psikolog Li, Chen Jingmeng. Kenapa aku bisa lupa? Chen Jingmeng adalah berita sensasi terakhir Li Zian. Dari 10 berita, 9 adalah tentang dia. Semua orang. Li Zian selalu memiliki gangguan mental. Karena saat kecil, dia membunuh kakak laki-lakinya sendiri. Hentikan, Li Yuan. Bagaimanapun juga, Zian adalah sepupu kamu, sepupu tercintaku. 15 tahun yang lalu, kamu mendorong kakakmu sendiri hingga jatuh dari tangga dan mati. Kamu sendiri mengalami ketakutan terhadap ketinggian. Selama bertahun-tahun ini, selalu menjalani terapi dengan psikologmu, Nona Chen Jingmeng, menerima perawatan. Saya lulus dari Universitas Princeton dengan gelar psikologi. Chen Jingmeng juga adalah psikolog Tuan Li Zian. Tidak bisa. Tuan Li Zian, selain insomnia, tidak memiliki penyakit mental apapun. Pada hari kamu berbohong, dia kehilangan kendali di atap. Semua media merekamnya. Ketika seseorang tidak terlatih, di bawah sinar lampu yang kuat, merasa tidak nyaman adalah hal yang wajar. Saya bersumpah atas karir saya. Tuan Li Zian tidak memiliki masalah psikologis. Kenapa masih terdiam? Bawa makhluk ini pergi. Lepaskan saya, Li Zian. Tunggu saja. Aku, Ming, mempertaruhkan karirku untuk Li Zian. Apakah benar seperti yang rumor katakan, bahwa mereka pernah menjadi kekasih? Yao Yao, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan? Saatnya seperti ini. Aku tidak bisa lagi terbagi perhatian. Pertunjukan yang sudah aku siapkan dengan baik baru saja dimulai. Ada sedikit interupsi. Semua orang tahu bahwa saya adalah putri sulung keluarga Su. Sangat dimanjakan. Jadi, aku menikah dengan Li Zian hari ini. Ibu bahkan menyiapkan mahar yang melimpah untukku. Silakan diperiksa. Ini bukan kalung yang saya kirimkan melalui Laopang. Kalung yang dijual di pasar gelap. Bagaimana bisa ada di sini? Kalung yang saya berikan kepadamu, bagaimana bisa ada di tangan Su Yuan-an? Nyonya, urusan kita sudah diketahui oleh Nona besar. Panggil orang. Nona kedua Su jatuh dari tangga dan pingsan. Tian, ayo nonton drama. Santai saja menikmati tayangan. Ida mengundang Anda untuk menonton cuplikan menarik dari episode berikutnya. Kita belum kalah. Kita belum kalah. Ketika kamu tidur bersamaku, tidak sangat hebat. Kenapa sekarang bahkan sehelai rambut Li Zian tidak bisa kamu sentuh? Apakah kamu berani meremehkanku? Jangan anggap aku seperti kucing sakitnya Hifeyu. Kamu sudah membuatku marah. Jika aku tidak bisa mengalahkan Lord Li, aku juga tidak akan mengalahkanmu. Aku hanya marah sejenak dan menunjukkan sedikit sifatku. Hifeyu tidak ada bandingnya denganmu. Kamu adalah anak bangsawan terhormat. Dia hanyalah lumpur di bawah kakimu.
Sayang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kakek masih marah. Aku akan pergi meminta maaf terlebih dahulu. Kamu kembali ke ruang perjamuan dan awasi Lizean. Beraninya dia mengkhianatiku. Mati saja kau. Tian. Bagaimana dengan putriku? Nona hanya mengalami cedera kepala, tapi dia terjatuh dari tangga dan mengalami syok yang berlebihan. Penyakit jantungnya kambuh. Harus segera dilakukan operasi transplantasi. Cepat atur operasinya. Mencari donor yang cocok sangat sulit. Rumah sakit akan berusaha sebaik mungkin. Tian. Kifeyu telah membuatmu seperti ini. Ibu pasti akan membuatnya menanggung semua akibatnya. Hei, aku sedang sibuk. Jangan hubungi aku jika tidak ada yang penting. Nyonya, toko perhiasan Su terlibat dalam perdagangan gelap dan telah disita. Sekarang saham grup jatuh. Rantai pendanaan putus. Nyonya, kita sudah selesai. Kenapa bisa begini? Yao An. Kamu yang menghancurkan keluarga Su. Kamu yang menghancurkan Tian. Tian. Ibu sudah memikirkan siapa yang akan diambil jantungnya. Untuk menyembuhkanmu. Jangan khawatir. Usahaku berhasil, tapi kenapa tidak sebahagia yang dibayangkan? Hai. Mereka berdua sudah bersama. Sekarang semuanya sudah berakhir. Haruskah aku mengembalikan kastanya juga kepada Nona Chen? Oh tidak. 3. Su Yaoan, mari kita bertemu. Apakah masih ada alasan kita untuk bertemu? Bagaimana dengan abu jenazah ibumu? Aku hanya bisa membuangnya ke toilet. Kamu di mana? Yomei, jangan berlebihan. Jika tidak ingin mati, cepat kembalikan kotak abu ibuku. Baiklah. Aku akan mengembalikannya sekarang. Kamu mau melakukan apa? Mengunyah Ida, santai menonton drama. Ida mengundang Anda untuk menonton cuplikan menarik berikutnya. Tidak mengangkat telepon. Silakan coba lagi nanti. Apakah Anda menemukan Nyonya? Tidak? Orang-orang kami sudah mencarinya ke seluruh tempat. Ini di mana? Kamu sudah bangun? Apakah kamu yang mengikatku? Kamu ingin melakukan apa? Jantung Tian kambuh lagi. Dia terburu-buru untuk operasi transplantasi. Kamu adalah kakak tiri Tian. Kamu begitu muda. Tubuhmu sangat sehat. Jantungmu pasti paling cocok untuk Tian. Hahaha, kamu gila. Selama ini, keluarga Su tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Kenapa selama bertahun-tahun di keluarga Su, tidak ada yang menganggapku sebagai wanita? Apakah itu ayahmu yang lemah atau kamu? Suzy juga ibu kandungku. Dia adalah putriku. Demi dia, aku bisa melakukan apa saja. Bahkan jika kamu mengeluarkan jantungku, lalu bagaimana? Keluarga Su sudah bangkrut. Kalian berdua, ibu dan anak, benar-benar sampah. Takdir kalian adalah hidup dalam kemiskinan seumur hidup. Hidup bahkan lebih buruk dari anjing. Kebangkrutan keluarga Su adalah ulahmu. Benar, jangan harap ada 1 sen pun dari keluarga Su. Aku hampir lupa bahwa hatimu juga harus ditinggalkan untuk Tian. Aku akan mencabut jantungmu untuk Tian. Hahaha, Xiao Yang. Siapa yang kau telepon sebenarnya? Saat ini tidak ada yang mengangkat. Silakan coba lagi nanti. Apakah sudah menemukan Nyonya? Belum? Orang-orang kami sudah mencarinya kemana-mana. Oh iya, telepon ibu tiri, Yomei, terus tidak bisa dihubungi. Segera lacak lokasi Yomei. Aku sudah mendukungmu selama bertahun-tahun. Bukan untuk makan gratis. Aku perintahkan kamu segera cabut jantung wanita itu. Dengar tidak? Baik-baik saja, jangan terburu-buru. Aku segera atur. Jangan lari. Kalau begitu aku akan hancurkan jantungku. Berhenti. Jangan sembarangan, berhenti. Kamu, berhenti di situ. Jangan mendekat. Biarkan aku hidup kembali. Hai.
Hati Imperium bukanlah hal sepele. Kata-kata tidak cukup. Apakah ini akan berakhir di sini? Jika kamu mendekat lagi, aku akan lompat. Yang aku inginkan hanyalah jantungmu. Kalau begitu aku akan hancurkan jantungku. Berhenti. Jangan sembarangan, berhenti. Yao, jangan. Jangan bertindak impulsif. Letakkan gunting yang ada di tanganmu dulu. Wanita yang kau genggam. Seluruh sejarah tidak akan memaafkanmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hahaha, kalau Tintin mati, aku juga tidak akan hidup lagi. Aku takut apa? Aku takut apa? Nyonya, tenanglah, itu adalah sejarah, lo. Yao. Zheng Yan, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Kasih aku guntingnya. Kasih aku tanganmu. Ling Yun. Kau mau apa? Klik pojok kiri bawah. Ida memanggilmu untuk update dengan santai. Kau tidak mungkin tidak mau. Apapun yang kau mau, aku bisa berikan. Semua bisa aku setujui. Li Yun, kau mau apa? Kakek mengusirku dari keluarga Li. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Menurutmu bagaimana? Lepaskan dia. Jangan coba-coba menyakitinya. Hahaha, kau bisa hidup berapa lama? Kalau berani, datanglah dan selamatkan dia. Bukankah dokter jiwa bilang kau tidak apa-apa? Bukankah kau tidak takut ketinggian? Kau tidak mungkin tidak mau. Apapun yang kau mau, aku bisa berikan. Semua bisa aku setujui. Aku ingin hak waris Li. Aku ingin segala sesuatu dari keluarga Li. Kau mau kasih atau tidak? Jangan, Zian, jangan setujui dia. Diamlah. Atau aku akan melemparmu dari atap. Tidak. Hahaha. Iya. Memang aku yang membunuh kakakmu. Hahaha. Jangan. Hahaha. Heh. Yu. Ternyata kita sudah saling mengenal cukup lama. Yao, bertahanlah. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak mau pindah rumah. Yao, Yang E. Ternyata kita sudah saling mengenal cukup lama. Yao sudah bangun. Hang, Aku sangat takut kehilanganmu lagi. sekali lagi. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah Yang E? Kamu sudah ingat. Sejak kapan kamu mengingatnya? Ketika melihat kalung itu. Kamu ingin aku menjadi istrimu. Hati kekaisaran bukan main-main. Jadi kamu menikah denganku. Sama sekali bukan untuk kerjasama. Masih seorang kasir kecil. Seorang pria dewasa. Jika kamu tahu aku masih mengingat janji dari kecil. Bukankah itu memalukan? Memang cukup memalukan. Meskipun memalukan, aku tetap mengakuinya. Sejak kecil aku selalu ingin menikah denganmu. Selama bertahun-tahun disiksa oleh masalah hati. Aku hanya bisa mengubur keinginan ini di dalam hati. Terima kasih Tuhan telah mengirimkanmu kembali ke sisiku. Jangan pernah tinggalkan aku lagi, ya? Hang. Apa aku mengganggu kalian? Yang penting kamu tahu. Nona Su, ini adalah hadiah dari aku dan pacarku untukmu. Semoga kamu cepat sembuh. Pacar, ya. Dulu, Pak Lia membiayai aku kuliah, jadi aku membantunya. Jangan salah paham, ya. Sekarang kamu tidak cemburu lagi, kan? Siapa yang cemburu? Tidak ada.
Aku tidak ada. Bagaimana kabar Yo Mei sekarang? Yo Mei sudah gila. Dia bahkan meninggalkan surat wasiat untuk bunuh diri. Dia mendonorkan jantungnya untuk Su Sitian. Setelah Su Sitian bangun dan mengetahui kebenarannya, dia juga gila. Yo Mei telah melakukan banyak kejahatan, tapi dia memang ibu yang baik. 3 kali lipat. Aku menyesal. Aku ubah jadi 11. Bagaimana? Sangat menarik. Mana yang lebih menarik, bunga atau aku? Yang aku maksud adalah buku itu menarik. Presiden yang terhormat memberikan bunga kepada orang yang dicintainya. Kamu bilang buku ini menarik. Biarkan aku lihat seberapa menariknya. Presiden yang terhormat ternyata cemburu pada sebuah buku. Tidak takut dicemooh orang. Ya. Itu karena kamu mengabaikanku. Aku bukan sengaja, baru saja mengambil alih grup Su. Setiap hari aku harus belajar banyak hal. Aku sangat tertekan. Kalau tidak, cium aku sekali. Aku bantu kamu mengelola Su. Jangan. Ayo, cium. Tidak. Grup Su harus bernama Su. Su dari Su Yaoan. Oh, Su dari Yaoan. Bagaimana dengan pesanan 100 juta dari grup Li? Apakah itu bisa mengurangi tekanan grup Su? 100 juta, 200 juta, 300 juta. Tidak boleh mengubah keputusan, ya. 3 kali, 300 juta. Aku menyesal. HMPH. Aku ubah jadi 1 miliar. Seperti mendapatkan keberuntungan saat mengambil bintang-bintang. Hentikan. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Terlepas dari hidup, tua, sakit, atau mati. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Dunia yang sangat besar. Peluklah keberanianmu erat-erat. Mulai sekarang tidak akan terpisah lagi. Mencintaimu tanpa alasan. Saat mengangkat.